Oke teman-teman, karena waktunya udah jam 10:05 dan Kak Sinta dan Kak Abdul Aziz sudah hadir, akhirnya acara kita segera mulai ya. Kak Sinta, bagaimana? Bisa Kak, Oke, silahkan Kak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wujdan. Saya di sini sebagai moderator di acara Manusia Bergerak Gustuman Sleman di sesi ketiga, yaitu persiapan masuk perguruan tinggi, kedinasan dan ikatan dinas. Sebelum kita mulai, eh, lebih baik kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sesi selanjutnya saya akan membacakan CV dari kedua speaker kita. Yang pertama ada Kak Abdul Aziz. Ntar saya share. Nah, Kak Abdul Aziz ini memiliki nama lengkap Abdul Aziz. Biasa dipanggil Aziz, lahir pada tanggal 17 Desember 2000. Dari lahir sampai sekarang bertempat tinggal di Sragen. Nah, Kak Abdul Aziz ini memiliki ketertarikan di bidang keuangan dan juga memiliki kesenangan di bidang sepak bola. Kak Abdul Aziz ini sekarang menempuh studi di D3 Akuntansi PKN STAN 2019. Untuk riwayat pendidikan, Kak Abdul Aziz ini alumni dari MAN 1 Sragen, lalu sempat diterima di UGM di S1 Fisika di tahun 2019, tapi memilih PKN STAN D3 Akuntansi 2019 sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman, Kak Abdul Aziz di MAN 1 Sragen merupakan peserta KSM MA Fisika 2017 dan juga peserta LCC KPU Cup Sragen 2017, lalu peserta Liga Fisika UNY 2016. Dan juga di PKN STAN, Kak Abdul Aziz mengikuti STAN English Club atau SEC Ministry of Fundraising 2020 atau 2021 dan Adi Rayakta tim PSB semester 2 dan semester 3. Nah, untuk pembicara kita yang kedua ada Kak Sinta. Kak Sinta di sini merupakan mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan. Nah, Kak Sinta ini memiliki nama lengkap Sinta Diana Putri, lahir di Sleman 9 Januari 2000. Untuk organisasi, Kak Sinta mengikuti Dewan Ambalan MAN 1 Sleman di tahun 2017 sampai 2018, lalu Racana PIPI 2019, Ikatan Mahasiswa Polbangtan PIPI Indonesia sampai sekarang, dan juga Forum Kerjasama Rohani Islam Perguruan Tinggi Kedinasan sampai sekarang. Nah, untuk hobi, Kak Sinta bisa dilihat sendiri, ada membaca, mendengarkan musik, bulu tangkis, dan juga menyanyi. Untuk keterampilan, Kak Sinta kreatif, komunikatif, mudah beradaptasi, dan juga bisa bekerja dalam tim. Nah, untuk kontak Kak Sinta bisa menghubungi di 0895 391 305576 atau melalui email sintadianaputri01@gmail.com. Oke. Nah, untuk sesi selanjutnya, untuk Kak Abdul Aziz, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, perkenalkan nama saya Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz. Saya sekarang menempuh pendidikan D3 Akuntansi di PKN STAN, tahun masuk 2019. Sekarang kuliah online di semester 3. Asal saya dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, di sini saya akan sharing pengalaman saya. Kok bisa sih saya keterima di PKN STAN gitu? Gimana sih ceritanya? Nah, saya berasal dari MAN 1 Sragen, lulusan dari MAN 1 Sragen, bukan merupakan sekolah favorit, masih kalah dengan SMA 1, masih kalah dengan SMA 2 Sragen. Di kelas 3 pada waktu itu kan masa-masa sibuk ya, mikirin tugas-tugas, mikirin mau kuliah di mana, mau kerja di mana, jika kuliah mau ambil jurusan apa itu.
mau ambil PTK, PTN atau kedinasan lainnya atau di UIN atau di IAIN gitu. Nah, pada waktu itu selain ada ujian nasional di Madrasah Aliyah kan ada UMPN di tahun 2018 itu pertama kalinya dilaksanakan dengan komputer, sangat-sangat hal yang baru bagi saya pada waktu itu, dan sekolah kepikiran juga karena harus mikirin tentang fikih itu, SKI, bahasa Arab. Nah, pada tahun 2018 saya juga memiliki kesempatan untuk daftar senam PTN. Saya pada waktu itu aku pilih di kesempatan itu saya ambil dan aku pilih di IPB atas rekomendasi dari guru BK saya. Pilihan pertama yaitu ilmu kelautan, pilihan kedua fisika murni. Saya pilih ilmu kelautan karena wilayah Indonesia kan 2/3-nya laut, jadi potensi di situ masih banyak sekali dan peluang kerjanya saya kira luas banget gitu. Kemudian pilihan 2 fisika. Saya pilih fisika karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa saya pernah mengikuti kompetisi sains madrasah di bidang fisika. Maka dari itu kenapa sih nggak pilih fisika aja gitu. Nah, singkat cerita ternyata belum rezeki saya di senam PTN. Ya udahlah, nggak apa-apa bagi saya. Kemudian saya daftar di SBMPTN, pilihannya masih sama yaitu di IPB, namun pilihan pertama langsung fisika, pilihan 2 dan 3 nggak ada, ya udah fisika aja gitu. Keterima, alhamdulillah. Kalau nggak terima ambil kesempatan lainnya. Itu terus karena SBMPTN dan pengumuman ternyata hasilnya sama, nggak keterima juga. Saya kemudian daftar di PKN STAN, SPMB PKN STAN tahun 2018 itu pertama kalinya juga pakai komputer, tes tertulisnya, dan TKK hanya untuk yang mengambil jurusan Biaya dan Cukai. Di tes tertulis itu akan ada SKD, TPA, TPI. Untuk SKD-nya ada TWK, TEU, sama TKP. Alhamdulillah saya bisa mengerjakan dengan baik, memenuhi nilai ambang batas. Untuk TPA-nya juga sama, memenuhi nilai ambang batas. Dan ternyata saya gagal di TPI. Pada waktu itu ambang batasnya 30, dan nilai yang saya peroleh hanya 15, masih di bawah ambang batas. Tuh. Dan waktu itu pengerjaannya benar mendapat nilai 4, salah -1, dan kalau nggak dikerjain nilainya 0. Seperti yang dijelaskan bahwa saya nggak memenuhi ambang batas, maka sudah pasti saya tidak lolos di PKN STAN. Akhirnya saya memutuskan untuk gap year. Gap year itu saya kira hal yang menyenangkan, bisa santai-santai, bisa rehat sejenak dari sekolah karena udah sekolah selama 12 tahun, kayaknya melelahkan banget, butuh waktu untuk rehat sejenak. Ternyata nggak seindah itu. Sedih ketika melihat teman-teman lainnya udah keterima kuliah, udah kerja, dan menghadapi pertanyaan sekarang kuliah di mana atau kerja di mana, hal yang paling menyebalkan waktu itu. Terus gimana jawabnya, padahal mau bilang nganggur itu kayaknya berat gitu. Ya udahlah. Saat gabir waktuku habis di males-malesan, nyantai, kadang juga menonton TV. Pada tahun 2018 kan ada Asian Games. Saya sering mengikuti itu, pertandingan-pertandingan di Asian Games. Senang banget gitu pada waktu itu. Nah, selain itu juga kan rumah saya itu dekat dari pondok pesantren. Saya sering main ke pondok itu untuk mengikuti ngaji. Selain itu juga ya ngaji-ngaji dikit lah, sekedarnya ngaji-ngaji kitab-kitab yang kecil itu, ataupun ngaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Nah, singkat cerita dari 2018 berpindah ke tahun 2019. Seperti kayaknya orang pada umumnya di tahun baru gitu memiliki resolusi tahun baru. Salah satunya yang aku buat adalah aku mengikuti bimbel online. Pada waktu itu aku beli Zenius yang harganya pada waktu saya rasa bagi saya itu cukup mahal, tapi nggak apa-apa lah untuk pendidikan. Uang bisa dicari, tapi kesempatan tidak akan pernah ada lagi gitu. Udah, aku beli itu, pola pikir saya agak berubah. Saya mulai menyempatkan diri untuk belajar sedikit demi sedikit, menonton video-video di Zenius, merubah pola pikir saya untuk menjadi manusia yang belajar gitu, belajar dari kesalahan. Namun ternyata saya tidak konsisten, belajarnya hanya sesuai dengan mood. Kadang hari ini belajar, besoknya enggak, hari ini semangat, besoknya lagi enggak, gitulah.
naik turun gitu, belum bisa konsisten. Terus SBMPTN pun tiba, tapi di 2019 itu kan sistemnya berubah lagi. Sebelum daftar SBMPTN harus punya nilai UTBK, harus daftar UTBK dulu. Aku mengikuti 2 ujian UTBK dan hasilnya nggak begitu membanggakan atau nggak bisa diharapkan. Rata-rata saya sekitar 550 lah. Saya rasa dengan nilai segitu belum bisalah keterima di SBMPTN. Walaupun itu tetap saya daftarkan, saya memilih di UNS sama Undip jurusan fisika. Karena saya sadar bahwa nilai di SBMPTN itu kecil atau tidak terlalu memuaskan, saya siap dengan kemungkinan lainnya. Salah satunya itu daftar di PK Instan. Setelah UTBK itu masih ada jeda sekitar 1 bulan untuk ujian SPMB PK Instan. Saya benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan baik, yaitu dengan mengatur time management, membreakdown materi-materi di apa sih yang diujikan di SPMB PK Instan, apa sih soal-soal yang sering ada di SPMB PK Instan. Misalnya hari Senin ini belajar materi tentang pecahan, yaitu yang bagian TPA-nya yang pagi hari, untuk yang malam harinya belajar SKD. Di hari Selasa selanjutnya misalnya belajar TBI, malamnya SKD. Begitupun sampai dengan Senin sampai Jumat seperti itu. Untuk hari Sabtunya biasanya aku gunakan untuk tryout, mengukur sejauh mana sih pencapaian belajarnya, udah sampai jauh mana nilai yang aku peroleh, udah memenuhi ambang batas atau belum. Itu dan saya evaluasi. Kegiatan itu saya lakukan selama 1 bulan. Dibalas saat ujian SPMB PKN STAN. Saya ingat tanggalnya waktu itu tanggal 3 Juli. Ujian lokasi ujiannya di Jogja. Saya hari pertama dan sesi ketiga atau sore hari. Di tahun 2019 itu ada 2 tahapan. Pertama, tes tertulis itu yang meliputi SKD, TPAI. Tahapan yang kedua ada psikotes dan TKK. Di SKD sendiri ada cerita menarik menurut saya. Saya bisa SKD, waktu itu kan ada SKD sendiri, itu kan ada 3 sub bahasan. Pertama TWK, TEU, sama TKP. TWK bisa menjalankan dengan baik, TEU bisa. Nah, di TKP ini nilai saya sangat pas banget di ambang batas, yaitu 143. Saat saya membuka klik OK setelah menyelesaikan SKD itu, gemeteran banget badan saya karena pas banget apakah saya lulus di tahap selanjutnya atau tidak. Dan izin. Baterai saya habis tadi. Oke. Dan di SKD itu di TKP ternyata nilai saya pas banget di ambang batas. Alhamdulillah dan bersyukur banget itu. Gemeteran, dah bingung gitu, badan saya kaget gitu, bisa kok pas banget di ambang batas. Setelah itu aku rehat sejenak, ambil napas 1 menit, kemudian lanjutkan dengan TPA. Alhamdulillah TPA bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian lanjut lagi dengan TBI. Di TBI sendiri pada tahun itu di 2019 ujiannya itu benar mendapat 4, salah tidak -1, dan tidak dikerjakan 0, atau kalau salah itu 0 gitu. Nggak ada sistem pengurangan poin. Aku kerjakan, alhamdulillah melebihi ambang batas. Masih artinya bahwa saya memiliki peluang untuk lanjut di tahap 2. Tapi saya tidak terlalu berharap, saya lebih baik untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, yaitu dengan mendaftar di beberapa ujian mandiri. Salah satu beberapa di antaranya itu pertama Akademisi Telkom University, jalur rapot, kemudian UTUL UGM ujian tulisnya, kemudian SMITB tahun itu ada jalurnya yaitu rapot dan UTBK, kemudian UIN Suka ujian mandirinya. Pengumuman setelah ujian PKN STAN seminggunya itu pengumuman SBMPTN, dan ternyata saya tidak lolos. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku udah siap dengan kemungkinan itu. 1 minggu setelah pengumuman itu aku mengikuti UTUL UGM di Jogja waktu itu. Ujiannya biasa di di sarjana vokasi. Saya kerjakan, ya udah selesai. 1 minggu setelahnya aku ujian mandiri di UIN Suka. Kajian di UIN Suka. Setelah ujian selesai,
siang harinya itu pengumuman di Telkom. Dan posisi saya masih di Jogja, masih di Winsuka. Buka sekalian, penasaran gitu. Dan ternyata enggak loh. Ngalamun di sana, overthinking, waduh, nggak keterima lagi nih, FSPM udah nggak keterima, Mandiri ini juga nggak terima. Udahlah, nggak apa-apa. Kemudian aku pulang naik kereta, sampai di Sragen sekitar sore hari, malam harinya main futsal dulu, dan pukul 10 malam itu ternyata juga jadwal pengumuman untuk utul UGM. Aku coba buka, ternyata servernya down, belum bisa saya buka. Kemudian aku tunda dulu lah, besok aja lah, pagi hari. Di pagi hari setelah salat subuh, masih ingat banget itu, aku buka pengumuman utul UGM, dan alhamdulillah S1 Fisika FMIPA UGM. Ketika aku buka itu kayak nggak nyangka, kok bisa ya keterima gitu, masih bingung, masih nggak percaya. Hingga pada akhirnya saya percaya ketika saya keterima di UGM itu ketika saya daftar ulang dan menerima jas alma maternya. Oh bener nih, aku keterima di UGM. Gitu. Setelah itu pengumuman SPM BPKN tahap 2, alhamdulillah saya lolos di tahap 2, dan juga pengumuman UIN Suka. Alhamdulillah saya juga diterima di UIN Suka jurusan fisika. Karena saya udah lolos di tahap saya lolos pada pengumuman bahwa saya lolos di tahap 2 PKN STAN, maka saya ikuti saya mengikuti ujiannya yang tahap 2. TKK-nya di Paskas kalau nggak salah di Bantul itu, kemudian yang psikotesnya di BDK, Balai Keuangan. UPT, dan alhamdulillah seminggunya pengumuman bahwa saya keterima di jurusan D3 akuntansi. Dan akhirnya saya memutuskan saya tinggalkan yang fisika UGM, udah mengikuti perkuliahan selama kurang lebih 1 bulan. Dan begitulah cerita saya perjalanan hingga pada akhirnya keterima di PKN STAN jurusan akuntansi. Gitu. Waktu dan tempat kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abdul Aziz. Tadi pengalamannya sangat luar biasa sekali ya. Dari overthinking, bingung pilih kampus, akhirnya keterima di STAN dan juga UGM. Nah, untuk pembicara yang kedua, untuk Kak Sinta Diana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengisi acara pada siang hari ini. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Suaranya putus kita. Mungkin ada sedikit masalah dengan internet. Oke, udah. Halo? Halo? Oh, ya. Ya, Kak. Bisa minta tolong di-share screen? Halo? Ya, berikut sekilas tentang Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Lanjut. Ya, Makat Kampus PEPI. PEPI ini yaitu Kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang berada di Jalan Sinarmas Boulevard, Situgadung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, atau di Serpong tepatnya. Lanjut, Kak. Ya, gerakan Bangun SDM ini berfokus untuk mendukung kawasan ekonomi khusus untuk pendidikan tinggi dan bersinergi dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Untuk kebutuhan SDM dengan keahlian keteknikan pertanian untuk mendukung penggunaan alsintan dan modernisasi pertanian, juga pengolahan irigasi, biasanya ini di prodi TAP atau Tata Air Pertanian,
atau peningkatan add value, produk pertanian, dan pemberdayaan petani. Ya, lanjut Kak. Ya, kebijakan dari PEPI sendiri yaitu menghasilkan lulusan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia menjadi tenaga teknisi yang terampil, berintegritas, dan memiliki jiwa entrepreneur serta berwawasan industri 4.0. Ya, ini dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Mentan nomor 28 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang organisasi dan tata kerja dari PEPI. Dan juga dari SK Kemendikbudristek nomor 663 tentang izin pembukaan program studi PEPI. Nah, PEPI sendiri itu didirikan pada tahun 2019 oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Serpong, Tangerang, Banten. Dan ini baru ya teman-teman, karena dari kami sendiri, itu saya sendiri, itu masih angkatan pertama di Politeknik. Kemudian pada tahun sekarang atau 2021 itu sudah masuk angkatan kedua, begitu. Bisa dilanjut Kak? Ada beberapa program studi di PEPI yaitu Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kami masih program D3, yaitu kompetensinya sebagai teknisi alat dan mesin pertanian yang mampu memperbaiki, mengoperasikan, memelihara, juga menguji kinerja dan memodifikasi mesin pertanian. Juga sebagai wirausaha penyedia jasa atau alat mesin pertanian yang mampu mengelola usaha. Lapangan pekerjaannya kita harus bisa minimal menjadi operator atau mekanik atau teknisi, penguji, dan wirausaha sendiri. Untuk prodi TMP ini, saya sendiri itu dia menekankan pada sistem otomasi atau otomatisasi, remote sensing, remote control, dan penggunaan dari GPS, seperti itu. Lanjut, Kak. Kemudian yang kedua ada prodi Tata Air Pertanian. Ini lulusannya mampu mengoperasikan, memelihara, memperbaiki, menguji kinerja, dan modifikasi alat mesin pertanian. Biasanya dia lebih menekankan pada sistem irigasi seperti itu. Dan tidak jauh berbeda dengan teknologi mekanisasi pertanian. Khas prodinya itu basis penggunaan teknologi informasi, demand of irrigation, dan optimasi sumber daya air. Lanjut, Kak. Yang ketiga ada teknologi hasil pertanian. Mungkin dari teman-teman itu lihat begini ya, wah THP gitu, masak-masak gitu. Di pikiran kita seperti itu, tapi nyatanya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kita mengedepankan seperti mesin-mesinnya, kita belajar tentang mesin-mesinnya, jadi lebih ke alat mesin untuk mengolah dari hasil pertanian itu sendiri. Tidak jauh berbeda, dan lapangan pekerjaannya itu kita bisa dijadikan operator, mekanik, teknisi penguji, wirausaha, dan khas prodinya itu otomatisasi, penerapan sistem jaminan mutu Al-Sintan, dan penanganan komoditas pertanian. Lanjut, Kak. Ya, sebetulnya dalam 3 tahun ini, kita kan D3, jadi 3 tahun, itu di tahun pertama kita itu belajar di kelas, atau teori 30% dan 70% praktek. Namun, qadarullah untuk tahun ini, tahun 2020 sampai sekarang itu, kita dihadapkan pandemi ya, jadi jadi penghalang gitu, kita untuk belajar di kampus. Jadi, walaupun di rumah seperti ini, saya tetap belajar tentang praktek, yaitu dosennya praktek di sana ya, video melalui Zoom, bagaimana cara untuk mahasiswa itu tetap bisa belajar dari praktek dosen tersebut, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, penerimaan mahasiswa baru dan proses belajar mengajarnya.
penerimaan mahasiswa baru ini dilaksanakan secara terbuka ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia mulai bulan Februari insya Allah tahun 2021 besok, sesuai dengan pedoman dengan menerapkan penerimaan beberapa jalur, yaitu ada jalur undangan dan tugas belajar. Biasanya jalur undangan dan tugas belajar ini dari SMA seperti itu. Jadi dari PEPI sendiri itu mengirimkan undangan yang ke sekolah-sekolah seperti itu, teman-teman. Dan juga jalur umum. Kalau jalur umum ini kita daftar melalui web Kementan seperti itu. Juga ada jalur PSKM atau prestasi seni, keilmuan, dan minat bakat. Kalau ini itu biasanya buat kalian yang punya sertifikat atau penghargaan seperti itu bisa diajukan. Ya, syarat dan tata caranya bisa dilihat di website pepi.serpong@pertanian.co.id. Ya, proses mengajar ini diperkirakan dimulai di bulan Agustus 2021. Kegiatan perkuliahan selama pandemi dilaksanakan secara daring atau online menggunakan aplikasi learning system seperti Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Lanjut, Kak. Ya, ini sekilas ya tentang seragam. Itu kita memakai PDH seperti ini dan PET. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk angkatan pertama itu tempat saya 71 mahasiswa, 3 prodi masing-masing sebetulnya 24, tapi mengundurkan diri 1, jadi hanya 7. Dan angkatan 72 mahasiswa, yang masing-masing prodinya 24 mahasiswa, seperti itu. Lanjut, Kak. Ya, ini kegiatan mahasiswa selama daring. Kalau misalnya di kampus itu seperti ini, tapi tidak jauh berbeda ya. Mungkin kuliah di offline, terus ekstrakurikuler, dan lain-lain. Jadi kami itu pendidikan dengan semi militer dan terarah gitu, maksudnya terjadwal. Jadi kita di sana itu tidak kuliah pulang, tapi ada jadwalnya masing-masing seperti itu. Jadi kita ada jadwalnya gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini selama di rumah kita tetap dikontrol sholat maghrib, mohon maaf ini ada kesalahan ya. Mungkin yang dimaksud pukul 6 waktu malam gitu. Baca Al-Quran, sholat isya, makan malam, apel malam, belajar mandiri, kemudian sampai tidur. Biasanya kami juga membuat laporan kedisiplinan pada setiap harinya, kemudian dikumpulkan ke pembimbing akademik masing-masing, seperti itu. Bisa dilanjut, Kak? Ya, kehidupan kampus mahasiswa. PEPI ini merupakan pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian dengan beasiswa pendidikan penuh bagi mahasiswa dan memiliki sistem boarding school dengan menerapkan peraturan tata kehidupan kampus. Jadi kami itu menggunakan APBN dari negara, dari biaya kuliah, dari biaya makan, kehidupan sehari-hari, sudah difasilitasi seperti itu. Dan ada kegiatan mahasiswa yaitu BEM, BPM, HMJ, UKM, dan kokurikuler. Tidak jauh berbeda dengan universitas pada umumnya, seperti itu, atau politeknik pada umumnya. Lanjut, Kak. Nah, kegiatannya ini ada voli, pencaksilat, kempo, bulu tangkis, basket, seni suara, seni tari, teater, futsal, English club, karya tulis ilmiah, paskibra, pramuka, kerohanian Islam, kerohanian Kristen, dan teknologi informasi. Itu ada kewirausahaan, ada keteknikan, dan kurikuler ini wajib ya, teman-teman.
pada masing-masing prodi itu berbeda jadwalnya. Lanjut, Kak. Ya, ini aktivitasnya selama daring itu kami tetap melaksanakan kegiatan penanaman di wilayah masing-masing, seperti ada yang di sawah atau pemanfaatan lahan pekarangan, seperti itu. Lanjut. Ya, seperti ini ya, tidak jauh berbeda. Itu ada yang pakai hidroponik, terus lele itu yang kanan pojok atas, dan yang bawah ini di wilayah Demak. Lanjut, Kak. Nah, ini teman saya sendiri, dia melakukan wirausaha. Itu dia menanam terong, terus mengemas beras seperti ini untuk mengembangkan wirausaha gitu dalam diri kita sendiri gitu. Lanjut. Ya. Sinergi pendidikan, penelitian, dan perekayasaan PEPI dengan Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Jadi kami itu satu kawasan dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ini ada gedung kantor PEPI, asrama mahasiswa, gedung kuliah, lab komputer, lab dosen, SDM Prekayasa Teknisi, auditorium, kantin, lab uji, pusat inkubasi, dan lain-lain. Lanjut. Sarana prasarananya, kegiatan perkantoran dan gedung pembelajaran serta asrama mahasiswa menjadi satu kesatuan. Kawasan bersama dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, kebun percobaan Balai Besar, dan Balai Penelitian Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias. Laboratorium dan lab lapang sebagai sarana pembelajaran terintegrasi dengan laboratorium BPP Mektan, Balisa, dan Balithi. Nah, ini yang atas sendiri ini itu dormitori ya, atau asrama putra. Yang bawahnya lagi itu asrama putri. Yang bawahnya lagi itu lab atau lab manufaktur, seperti itu. Dan ini ruang kelasnya. Lanjut, Kak. Nah, ini lab manufaktur ini ada mesin bubut, mesin milling, seperti itu. Lanjut. Juga ada lab prodi tata air. Ini laboratorium mekatronika, laboratorium hidrolika dan pompa, dan soil bin test. Lanjut. Juga ada lab prodi THP, itu mekanisasi pasca panen, seperti itu. Next, Kak. Nah, ini lab dari prodi TMP, yaitu punya saya sendiri. Ada laboratorium desain, perbengkelan, lab uji traktor roda 4, dan traktor roda 2. Kalau tempat saya itu lebih ke on-farm-nya ya, teman-teman. Kalau yang THP tadi pasca panen, dan tata air itu irigasinya, seperti itu. Next. Ini tata letak kampusnya itu lebih tepatnya kami itu di depan SBSD atau Indonesian Conventional Hall. Itu luasannya 4 hektar. Lanjut. Ya, terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan untuk yang mau bertanya bisa langsung di sesi diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta sudah memaparkan materi dengan lengkap. Selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau melalui kolom chat. Saya mau tanya. Oh iya, silakan Kak Ferry.
beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya mau tanya sama Kak Adi. Nah, tadi kan untuk seleksi masuk PAN tadi ada istilah kayak TPA, terus ada tes kepribadian, dan lain-lain gitu istilah-istilah tadi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya tes TPA itu, tes kepribadian itu apa, tes apa namanya, ada tes TWK juga. Itu tuh sebenarnya itu yang diujikan itu apa? Terima kasih. Oke, untuk Kak Abdul Aziz, boleh menjawab. Ya, baik. SPMB PKN STAN di 2019 itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu tes tertulis yang terdiri dari SKD. Nah, SKD itu merupakan syarat wajib bagi seseorang yang akan menjadi PNS atau CPNS. Nah, di SKD sendiri itu ada 3 subtes. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan itu mengenai pengetahuan umum tentang Indonesia, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu, tentang kebinekaan juga isi-isinya. Kemudian ada TEU, tes intelijensi umum. TEU ini lebih mirip ke kayak TPA juga sih, tentang intelijensi kita, atau kayak matematika, misalnya pecahan gitu, logika gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada tes karakteristik pribadi. Ini untuk menilai kepribadian kita ini kayak gimana sih gitu. Ada tentang permasalahan. Soalnya itu berbentuk permasalahan dan kita disuruh memilih opsi mana sih yang paling mungkin atau paling rasional gitu. Kemudian ada TPA. TPA itu singkatannya tes pengetahuan. Ya, isinya itu kayak matematika, mirip dengan TEU tadi, yaitu misalnya ada pecahan, ada logika, perhitungan, aritmatika, kayak seperti matematika pada umumnya. Tapi ini level-level dasar menguji tentang kemampuan berlogika. Kemudian ada TBI, tes bahasa Inggris, yaitu menguji grammar kita, reading kita, menguji tentang reading kita dari bahasa Inggris itu, kemampuan kita itu sejauh mana. Ujian itu pilihan ganda, jadi bisa memilih. Nah, di tahun 2019 itu TPA benar mendapat nilai 4, salah min 1, untuk tidak dijawab poinnya 0. Di TPI sendiri itu benar mendapat poin 4, salah 0, kalau tidak dijawab juga 0. Untuk tahapan yang kedua itu ada tahapan TKK dan psikotes. Tahapan TKK yaitu tes kebugaran dan kesehatan, dicek tubuh kita, kesehatan mata kita, mulut kita, telinga kita. Kemudian mengikuti tes lari selama 12 menit itu kita menempuh berapa sih kilometer yang kita peroleh. Kemudian sama shuttle run atau angka 8. Setelah itu ada psikotes. Psikotes ya kayak tes psikotes pada umumnya, menguji kepribadian kita. Nah, di psikotes itu kayaknya ada 4 subtes pada tahun 2018. Rinciannya itu kayak tes gambar, penalaran gambar gitu. Nah, itu sih psikotesnya. Pakai komputer juga untuk psikotesnya, jadi bukan tertulis. Mungkin itu bisa menjawab. Terima kasih Kak Aziz, sudah terjawab. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu, saya juga punya pertanyaan untuk Kak Sinta. Nah, tadi kan PPI kan di bawah naungan Kementerian Pertanian kan. Nah, itu apakah ada apa ya istilahnya privilege khusus jika nantinya bekerja di lingkup kementerian? Itu terima kasih. Ya, izin menjawab. Kalau privilege itu kita kurang tahu ya Kak ya. Cuman kalau misalnya kami sendiri itu dari beasiswa dari pemerintah penuh, dan insya Allah sudah ada MOU dengan perusahaan, juga nantinya tetap daftar CPNS seperti itu. Insya Allah saya sendiri juga karena masih pendidikan ya, dan
kalau misalnya ikatan dinas seperti STAN gitu, mungkin langsung ditempatkan ya Kak ya. Dan kalau kita kurang tahu nih, karena juga belum ada alumni seperti itu. Kami sendiri masih angkatan pertama, insya Allah. Gitu. Baik Kak Sinta, terima kasih atas jawabannya. Saya juga punya pertanyaan untuk Kak Abdul Aziz. Nah, ini kan sempat keterima di UTUL kan fisika. Nah, itu kenapa memilih STAN daripada UGM tadi? Kenapa sih saya milih PKN STAN daripada UGM gitu fisika ya? Yang alasan pertama, ternyata fisika itu sulit banget. Saya menjalani selama 1 bulan itu kayak stres gitu. Tugas-tugasnya banyak, bingung ngerjainnya ini gimana itu. Dan kayaknya saya pikirnya bahwa jika saya lanjut di fisika ini, kayaknya saya nggak akan lulus deh, kayaknya nggak bisa bertahan lama. Kemudian timbullah opsi bahwa saya bisa ambil PKN STAN. Selain itu juga pada waktu itu saya belum keterima di yang bidik misinya, masih tahap seleksi. Jadi karena udah ada pilihan STAN, saya pilih STAN karena di STAN itu kan sekolahnya gratis, tapi masih bisa membiayai hidupnya sendiri. Selain itu ada alasan yang ketiga, yaitu karena di STAN itu lulusan langsung setelah lulus dari pendidikan diterima CPNS ya, jadi langsung kerja, nggak usah melewati tahapan untuk mencari kerja lagi, itu sih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu adik-adik nanti yang tertarik di STAN. Ini kan sempat ada isu itu apa? Kayaknya nggak buka pendaftaran kan STAN tahun kemarin atau tahun kapan itu? Itu benar nggak ya Pak Kak? Oh ya, tahun 2020 tidak membuka pendaftaran ya karena masa pandemi gitu. Karena STAN itu biasanya peminatnya banyak. Nah, itu takutnya akan menimbulkan klaster penyebaran COVID. Jadi di tahun 2020 ditiadakan SBMP PKN STAN. Untuk tahun 2021-nya masih belum ada pengumuman resminya dari PKN STAN. Jadi kemungkinan buka pendaftaran itu ada. Dan jika ada, kemungkinan lagi adalah kuotanya sedikit, kurang lebih mungkin 1.000 orang dari seluruh Indonesia. Dan di satu sedikit informasi dari saya, kemungkinan ini ya, jadi belum resmi bahwa D1 itu akan ditiadakan, kemudian ada kemungkinan jurusan baru dan ada D3 sama kemungkinan D4 juga akan buka, gitu sih. Terima kasih jadi, Kak. Dulu informasi resmi dari dan sama Kak. Setelah tes tulis itu kan masih ada tes kebugaran gitu ya. Jadi sepertinya kalau nggak salah sih tahun ini pakai UT3 untuk tes masuknya. Kak Sinta mau tanya Kak Sinta. Tadi kan ada beberapa teman-teman yang mungkin 1 atau 2 terdiskusikan mengundurkan diri dari PEPI gitu. Nah, sebenarnya di PEPI itu tentang masalah biaya pendidikan bagaimana sih? Apa gratis atau enggak? Dan kalau mengundurkan diri seperti itu, ada konsekuensi khusus gitu kan? Terima kasih. Ya, izin menjawab Kak. Untuk mahasiswa yang mengundurkan diri itu tetap membayar biaya dari apa yang telah didapat gitu ya, karena kita kan pakai uang negara itu seperti itu, jadi membayar ganti rugi. Dan kita itu beasiswa 100%. Apa ya, mungkin di awal saja kita hanya untuk biaya seragam, setelah itu full 100% sampai lulus dari biaya makan gitu, terus fasilitas, terus biaya kuliah, semuanya itu insya Allah sudah free. Gimana Kak, sudah terjawab?
Atau ada yang mau tanyakan lagi? Dan jawab, Pak. Oke, baik. Karena waktunya sudah hampir habis, sebelum penutupan, kami ada sedikit memberi kenang-kenangan untuk pembicara, untuk Kak Abdul dan Kak Sinta. Sebentar, Nestor. Berupa sertifikat dari Manusia Bergerak. Tolong diterima ya Kak Sinta dan Kak Abdul. Terima kasih sudah sharing-sharing ilmu kepada teman-teman di sini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi nanti teman-teman yang ingin mendaftar di PEP atau di STAN. Ya, terima kasih, Kak. Oh ya teman-teman, ini kan BTW direkam, jadi nanti apa namanya, pemateri ini, materi yang disampaikan ini juga nanti akan disampaikan ke teman-teman lewat Google Drive gitu ya, sama dengan materi-materi yang kemarin. Ini memang pesertanya sepertinya sedikit karena mungkin terlalu pagi ya, jam 10 gitu, apalagi ini hari Minggu gitu. Jadi ya sepertinya jam 10 terlalu pagi, tapi nggak apa-apa. Yang penting semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, dan ini pun juga nanti direkam. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk sesi dokumentasi. Bagi yang bisa menghidupkan kamera, tolong kameranya dihidupkan karena akan kami dokumentasi. Saya ulangi lagi, bagi yang bisa menghidupkan kamera, mohon kameranya dihidupkan karena akan kami dokumentasi. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas bantuannya pada para narasumber dan juga panitia dan juga antusiasme peserta. Semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Semoga nanti bisa membawa kebermanfaatan bagi teman-teman kita dan juga bagi orang banyak. Saya akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aziz, terima kasih Kak Cinta. Terima kasih kesempatannya. Izin live ya, Kak. Oke.